Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengenai zikir, sesungguhnya sudah sejak saya mengenal almarhum Kiai Besar Kiai Saihu mengajarkan kepada saya. Beliau katakan kalau hidup mau enak nak, jangan sandarkan kepada dunia. Sebab kata beliau, Rasul katakan, laisa li ahadin illa wa yafrah wa la yahzan. Enggak ada satu orang pun tinggal di atas muka bumi ini yang tidak Allah uji sama kesenangan, sama kesulitan. Walakinal mu'min, tetapi orang beriman, ya ja'alu musibah sabra ghanimah syukra. Terhadap musibah dia bisa sabar. Kalau kita sulit itu luar biasa. Saya sering menangis. Pernah jadi pedagang kaki lima, berebutan lapak, pernah berantem dan sebagainya. Itu kalau kita tidak sabar, kita akan terpuruk jauh sekali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Ustadz bilang berdoa yang sekarang sudah punya pekerjaan, yang sekarang hidupnya aman, mudah-mudahan dijauhin. Dan mudah-mudahan diberikan kesadaran setiap tingkah langkahnya itu bisa jadi sedekah. Saya pernah punya kasus tentang masalah sedekah. Kalau lagi dagang itu saya untung 1.000 2.000 itu saya beri. Sehingga teman sebelah bilang, "Lu gila, lu jatuhin dagangan orang lu begitu." Padahal buat saya, Allah, kalau ada untung 1.000 2.000 asal lepas setengah kodi saja udah subhanallah tuh, kita bisa putar lagi tuh. Permasalahannya adalah siap atau tidak kita bisa menerima rezeki yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Subhanallah. Ya, mungkin ada Bapak yang sebelah tadi ingin juga cerita. Dari mana, Ustaz? Dari Tegal ya. Tegal. Ya. Baik, Bapak dari Tegal, bisa kenalan dulu siapa namanya? Agak diri sedikit aja, Pak. Iya, biar dia lihat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Latif Arifin dari Tegal. Ya. Ingin berbagi cerita atau pengalaman empiris barangkali atau pengalaman rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena senantiasa tadi Ustadz sebelah saya ini menyampaikan potongan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda. Barangkali ini pemicu di rumah tangga kami, mengapa kami sering bangun malam dan bukan sering, jadikan sebuah kewajiban di rumah kami. Alhamdulillah, dan berkat ini barangkali saya punya pengalaman yang luar biasa perlu disampaikan kepada hadirin sekalian atau para pemirsa. Pengalaman ini ketika karena saya pedagang yang suka keliling dari kota ke kota. Waktu itu saya mau ke Pangandaran dari arah Tegal itu ke selatan. Ketika itu di pertengahan jalan, karena saya berangkat habis sholat subuh, saya sarapan dulu, isi bensin mobil dulu, pol tank waktu itu. Kemudian ketika melewati Pasar Wangon ke selatan ke Jeruk Legi yang mau ke Cilacap, saya ngantuk, supir ngantuk barangkali. Akhirnya mobil itu jebur. Dalam kondisi mobil padat muatan dagangan yang saya bawa, supir ngantuk, terlelap. Itu kalau di perjalanan saya mungkin tidak duha dan malamnya tidak tahajud, mungkin saya sudah tidak ketemu dengan panjenengan semua di sini. Itu barangkali yang membuat kita mewajibkan rumah tangga kita masing-masing, karena Nabi sendiri mewajibkan dirinya untuk selalu bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan insya Allah nanti Ustadz memperpanjang urian ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, ada satu lagi sebenarnya ingin bertanya, ingin menyampaikan pengalaman dari Berau, Kalimantan Timur, tapi waktu juga sudah tidak memungkinkan buat kita. Di ujung ini saya ingin memberitahukan kepada seluruh pemirsa semua, bahwa iman kita nanti akan tampak betul-betul ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Yang namanya mutiara itu kalau belum digosok dia nggak jadi mutiara. Nah, iman kita akan tampak
kesabaran kita akan tampak, ya, kepasrahan kita akan tampak manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian tiap-tiap orang itu beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Betul lah Ustaz Aan bilang kepada saya bahwa yang diuji dengan kekayaan pun itu sesungguhnya diuji. Ada yang diuji dengan pengangguran, tapi ada juga yang diuji dengan pekerjaan. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan kesendiriannya. Ada yang diuji dengan banyaknya anak, ada yang diuji dengan ketiadaan anak. Ada yang diuji dengan banyaknya kita kesempatan, ada yang diuji dengan justru banyak hilangnya kesempatan. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan pemirsa semua kuat, sabar, tetap istiqomah. Dan pemirsa juga semua doakan kami yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kami juga semua sama-sama bisa bersabar, bisa bersyukur di setiap apapun keadaan kita semua. Kita percaya bahwa tidak ada satupun niat Allah, kehendak Allah yang jelek untuk kita. Pasti itu semua adalah baik. Sehingga kita bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kajian kita di pagi ini, semoga membawa manfaat dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang di jam yang sama, Selasa dan Rabu. Dan bagi pemirsa jangan dulu tinggalkan tempat, karena setelah ini ada pesan-pesan yang berikut ini. Lintas Pagi yang akan berikan pesan-pesan berita tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.